semuanya, selamat siang. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konformitas dan penyimpangan dalam sosiologi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya Romin Benjuna Kristina Barusregan dan teman saya Nomi Melati Tagalog. Saya Tita Kasih Nadif. Saya Alvin sebagai Nugroho. Saya Ari Kerja. Selanjutnya saya akan memberikan tujuan pembahasan mengenai konformitas dan penyimpangan. Yang pertama adalah memahami konsep konformitas dan penyimpangan, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas dan penyimpangan, serta menjelajahi contoh-contoh nyata dari konformitas dan penyimpangan dalam masyarakat. Pertama, apa sih konformitas itu? Konformitas adalah proses di mana individu mengubah perilaku, sikap, atau keyakinannya untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Yang kedua, apa itu penyimpangan? Penyimpangan adalah perilaku atau tindakan yang melanggar norma atau aturan sosial yang diterima dalam suatu masyarakat. Konformitas dan penyimpangan dibagi menjadi 4, ada di pengertian sosiologi. Konformitas informatif dan konformitas normatif. Pengertian sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial, dan pola perilaku manusia dalam kelompok. Konformitas adalah proses di mana individu mengubah perilaku, sikap, atau keyakinannya untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Apa sih konformitas informatif dan konformitas normatif? Kalau konformitas informatif itu mengikuti kelompok karena percaya kelompok memiliki informasi yang benar. Kalau misalnya konformitas normatif itu mengikuti kelompok untuk diterima dan tidak diasingkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Nomi. Konformitas dan penyimpangan. Konformitas adalah proses di mana individu mengubah perilaku, sikap, atau keyakinannya untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Jenis-jenis konformitas yaitu konformitas normatif dan konformitas informatif. Karena tadi sudah dijelaskan di awal, di sini ada contoh konformitas, yaitu mengikuti tren mode terkini, menyepakati pendapat mayoritas dalam diskusi kelompok. Penyimpangan adalah perilaku atau tindakan yang melanggar norma atau aturan sosial yang diterima dalam suatu masyarakat. Jenis-jenis penyimpangan yaitu penyimpangan primer dan sekunder. Penyimpangan primer yaitu pelanggaran kecil yang dilakukan oleh individu dan tidak menimbulkan konsekuensi serius, misalnya melanggar aturan lalu lintas. Penyimpangan sekunder yaitu pelanggaran serius yang diidentifikasi oleh masyarakat dapat menimbulkan sanksi, misalnya kejahatan. Contoh penyimpangan yaitu tindakan kriminal seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas yaitu tekanan sosial, pengaruh kultural, otoritas. Tekanan sosial yaitu keinginan untuk diterima dalam kelompok. Pengaruh kultural itu budaya memiliki norma dan nilai tertentu yang mempengaruhi perilaku individu. Otoritas yaitu individu seringkali mematuhi otoritas yang diakui sebagai pemegang kekuasaan atau pengetahuan. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Aldi. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan. 5 faktor yang mempengaruhi penyimpangan. Pengaruh lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Terakhir, teori tidak sesuaian antara tujuan masyarakat dan cara-cara yang menyediakan untuk mencapainya. Ketiga, pengaruh teman sebaya. Individu mungkin menyimpang karena pengaruh teman sebaya atau kelompok. Di sini ada analisis teori-teori tentang konformitas dan penyimpangan. Teori labeling teori, seseorang menjadi penyimpang karena diberi labeling oleh masyarakat. Teori Starling teori, penyimpangan terjadi ketika ada ketidakcocokan antara tujuan sosial dan cara yang sah untuk mencapainya.
teori pembelajaran sosial learning teori. Perilaku menyimpang dipelajari dan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari. Nampak. Tujuh dampak konfirmitas dan penyimpangan dalam masyarakat. Dampak konfirmitas menciptakan stabilitas sosial, membantu dalam membentukkan identitas kelompok. Dapat penyimpangan memunculkan inovasi dan perubahan sosial, dapat menunjukkan stabilitas dan keterlibatan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sirja. Studi kasus. Konformitas dan penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasus konformitas eksperimen sama tentang konformitas contoh penyimpangan kejahatan dan organisir dan dampaknya terhadap masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Teman-teman ada yang mau nanya? Kalau ada yang bertanya, Perkenalkan, nama saya Khairi Sudapriani. Saya dari kelompok 2. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok Angel. Pertanyaannya, kenapa masih ada perilaku menyimpang padahal di dalam masyarakat itu sudah diterapkan nilai dan norma? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ceta. Mengapa perilaku menyimpang masih tetap terjadi padahal sudah ada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat? Penyimpangan sosial tetap ada meskipun sudah ada nilai dan norma, karena tidak semua agen sosialisasi mampu melakukan tugasnya untuk menyosialisasikan nilai dan norma secara utuh kepada generasi yang baru. Tidak semua penyimpangan sosial disebabkan karena kegagalan dalam mensosialisasikan nilai dan norma. Apakah cukup, Ceta? Kami akan menyimpulkan dari hasil presentasi kami, konformitas dan penyimpangan adalah dua aspek penting dalam studi sosiologi yang membantu memahami bagaimana individu berinteraksi dengan norma sosial. Penting untuk mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas dan penyimpangan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengevaluasi dinamika sosial dan bekerja menuju kehidupan sosial yang lebih harmonis. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Bye-bye.